Selamat sore pemirsa, inilah headline News Metro TV. Kita simak nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum terdakwa Ferdy Sambo dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berikut ini. Dikonfirmasi ulang lagi bersama dengan Kuat Makruf dan Riki tanggal 8 Juli 2022 tadi. 10. Untuk memperkuat skenario demi menolong Richard Eliezer Pudiang Lumiu, terdakwa Ferdy Sambo kemudian menyusun cerita seolah terjadi pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawasih di rumah Duren 3 nomor 46. Caranya dengan memindahkan peristiwa pemerkosaan yang sebenarnya dialami istrinya di Magelang menjadi seolah-olah terjadi di rumah Duren 3 nomor 46 dan diperhalus menjadi sekedar pelecehan seksual. Putri Chandrawati sama sekali tidak mengetahui skenario yang disusun oleh terdakwa Ferdy Sambo tersebut, namun hanya menyampaikan Putri Chandrawati perlu membuat laporan polisi terkait pelecehan seksual untuk mendukung skenario tembak-menembak demi menyelamatkan Richard dari jeratan hukum sehingga tidak ada keterlibatan Putri Chandrawati dalam peristiwa terbunuhnya Yosua maupun dalam menyusun skenario tersebut. 11. Terdakwa Ferdy Sambo tidak menggunakan sarung tangan ketika melakukan penembakan ke dinding. Keterangan Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Azan Romer yang menyatakan terdakwa Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan hitam di tangan sebelah kanan saat setelah turun dari mobil mendadak diperintahkan berhenti padahal seharusnya membawa ke Sawangan Depok terpatahkan oleh rekaman CCTV yang menunjukkan secara jelas terdakwa tidak menggunakan sarung tangan apapun. Keterangan terdakwa Ferdy Sambo berkesesuaian dengan keterangan saksi Dirianto alias Kodir yang berada di carport bagian depan rumah Duren 3 nomor 46 ketika Ferdy Sambo berjalan masuk ke dalam rumah. Saksi Kuat Makruf maupun saksi Rizal Wibowo juga menyatakan terdakwa Ferdy Sambo tidak menggunakan sarung tangan ketika melakukan tembakan ke dinding. 12. Terdakwa Ferdy Sambo tidak melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat. Terdakwa bahkan sempat meminta saksi Prayogi Iktara Wikaton untuk memanggil ambulans saat setelah Yosua Huta Barat jatuh akibat tembakan Richard. Keterangan terdakwa Ferdy Sambo bersesuaian dengan keterangan saksi Kuat Makruf. Selain itu, dari hasil uji balistik Arif Sumirat dan juga keterangannya dalam persidangan tanggal 14 Desember 2022, peluru yang ditemukan di tubuh korban Yosua Huta Barat berasal dari senjata Glock 17 seri MPY 851. Terkonfirmasi bahwa 8 selongsong peluru kaliber 9 mm yang ditemukan di tempat kejadian perkara berasal dari senjata Glock 17 seri MPY 851 milik Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Ahli Arif Sumirat menjelaskan bahwa setiap peluru yang ditembakkan dari senjata api memiliki sidik atau alur pistol mirip seperti sidik jari manusia, sehingga tidak mungkin jika ada satu selongsong peluru yang sudah ditembakkan identik dengan dua senjata atau pistol. 13. Setidak-tidaknya terdapat 7 versi peristiwa penembakan yang berbeda-beda dan tidak berkesesuaian yang disampaikan oleh Richard sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa penembakan versi pertama menurut saksi Richard Eliezer adalah peristiwa tembak-menembak antara saksi dan korban. Video bukti B30. Kedua, peristiwa penembakan versi kedua menurut saksi Richard Eliezer seluruhnya dilakukan oleh terdakwa. Halaman 3 nomor 54.8 BAP tanggal 5 Agustus dan video bukti B30. Ketiga, peristiwa penembakan versi ketiga menurut mantan penasihat hukum saksi Richard Eliezer Pudiang, yaitu Muhammad Burhanuddin yang disampaikan pada tanggal 8 Agustus 2022 di berbagai media. Saksi Richard Eliezer hanya melakukan 1 kali tembakan dan sisanya dilakukan oleh pelaku lain. Video bukti B30.